Siapakah sastrawan Indonesia yang karyanya sudah mendunia? Beliau adalah Pramoedya Anantatur atau disapa Pram. Pram telah menghasilkan 50 karya yang telah diterjemahkan lebih dari 42 bahasa asing. Tetralogi Buru merupakan salah satu contoh yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Wah, menarik bukan? Mari kita mengenal sosok Pram lebih lanjut. Pram lahir di Blora, Jawa Tengah, 6 Februari 1925. Pram anak sulung dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Mastur bekerja sebagai seorang guru dan ibunya Umi Saida seorang penjual nasi. Sewaktu kecil, Pram bersekolah di Sekolah Dasar Institut Budi Utomo, lalu melanjutkan ke Sekolah Teknik Radio Surabaya selama 1 tahun. Namun sayang sekali dia tidak menerima ijazah di tahun 1942. Mei 1942, Pram memutuskan berpindah dari Blora ke Jakarta. Pram bekerja di kantor berita Domei sambil bersekolah lagi di Taman Siswa dan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di sekolah stenografi hingga berkuliah di Sekolah Tinggi Islam Jakarta. Pasca 17 Agustus 1945, setelah kemerdekaan Indonesia, Pram mengikuti kelompok militer di Jakarta. Pram menulis cerpen serta buku di sepanjang karir militernya hingga akhirnya ia harus dipenjara di Jakarta. Di tahun 1950, Pram mengikuti program pertukaran budaya di Belanda dan ketika ia kembali ke Indonesia, Pram menjadi anggota Lekra yang merupakan organisasi sayap kiri di Indonesia. Tahun 1960, Pram ditahan karena dianggap tulisannya mengikuti pandangan pro-komunis Tiongkok. Bukunya dilarang beredar hingga ia diasingkan ke Pulau Buru. Selama penahanan di Pulau Buru, dilarang menulis, namun disinilah Bumi Manusia dilahirkan. 21 Desember 1979, Pram dibebaskan dari tahanan. Lalu ia merampungkan 2 hasil karyanya selama di penjara. Berkat kegigihan lewat karyanya, ia mendapatkan banyak penghargaan. 1995, ia menerima Ramon Magsaysay Award. Dan 1999, ia mendapatkan Distinguished Honor Award dari Universitas California. 30 April 2006, pukul 8.55, Pram wafat di usia 81 tahun. Namun, semua karyanya masih bisa dinikmati hingga sekarang. Tahun 2019, salah satu hasil karyanya, Bumi Manusia, difilmkan oleh sutradara Hanung Bramantya. Film Bumi Manusia mendapatkan 12 nominasi dan ditonton lebih dari 1,3 juta penonton. Inilah bukti, seperti kata Pram, lewat menulis, kau akan abadi lewat karyamu. Karena Pramoedya Anantatur, sastrawan sepanjang masa. Hujan bulan Juni. Siapa sih yang tidak kenal dengan puisi indah karya Sapardi Djoko Damono ini? Nah, kali ini saya tidak akan membacakan puisinya, melainkan ingin mengajak teman-teman semua untuk menggali lebih dalam biografi penyair terkenal Indonesia ini. Sapardi Djoko Damono lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret di tahun 1940. Dia berkuliah di jurusan Bahasa Inggris di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Sapardi Djoko Damono adalah seorang sastrawan Indonesia dan juga seorang mantan dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dia dikenal melalui sajak-sajaknya yang sederhana namun sangat bermakna. Contohnya seperti puisi Aku Ingin ataupun juga puisi Hujan Bulan Juni. Sajak-sajak indah yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk juga ke bahasa daerah. Selain menulis puisi, dia juga menulis cerita pendek, menerjemahkan karya-karya berbahasa asing, dan juga menulis esai. Dalam karirnya, beliau telah menerima banyak sekali penghargaan. Di antaranya adalah Cultural Award Australia pada tahun 1978, Anugerah Puisi Putra Malaysia pada tahun 1983, hingga penghargaan dari Asian Book Award pada tahun 2018. Sapardi Djoko Damono tutup usia 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 Juli tahun 2020. Meskipun sosoknya sudah tidak ada lagi di antara kita, namun karya-karya indahnya akan selalu ada di hati para penggemarnya. Nah, sekian video singkat tentang biografi Sapardi Djoko Damono. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa. Sultan Takdir Alis Jabana pernah berkata,
Bahasa adalah penjelmaan pikiran. Gagasan-gagasan besar di dunia hanya mungkin bila bahasa satu bangsa mampu memformulasikan dengan jernih pemikiran-pemikiran abstrak. Sultan Takdir Alis Jabana atau juga dikenal sebagai Bapak Sastra Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 11 Februari 1908 di Natal, Tapanuli Selatan. Beliau merupakan seorang budayawan, sastrawan, dan ahli tata bahasa Indonesia. Alis Jabana ialah juga seorang pendiri Universitas Nasional Jakarta. Pada masa kecil dan remajanya, beliau bersekolah di Hollands Islandisch School, Bengkulu, lalu melanjutkan ke Quick School Bukit Tinggi. Beliau lalu merantau ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan tingkat SLTA di Honggerei Quick School. Ia lulus pada tahun 1928 pada usia 20 tahun. Ia berkiprah sejak muda. Di usia 14 tahun, Alis Jabana telah menjadi anggota Jong Sumatera. 8 tahun kemudian, ia menjadi pegawai Balai Pustaka. Tempat ini pula yang menumbuhkan perhatiannya pada bahasa dan sastra Indonesia. 2 novelnya, Layar Terkembang dan Dian Yang Tak Kunjung Padam, ditulis ketika ia bekerja di sana. Pada saat pendudukan Jepang, bahasa Indonesia mulai boleh digunakan setelah sebelumnya dilarang oleh Belanda. Momen ini dimanfaatkan oleh Alis Jabana untuk mendirikan Komisi Bahasa Indonesia. Komisi ini bertugas untuk mencari istilah bahasa Indonesia di berbagai lini, mulai dari kedokteran, kimia, biologi, dan matematika. Komisi yang dibentuknya membawa peran besar dalam perkembangan kanaza bahasa dan sastra Indonesia. Akan tetapi, hal ini menjadi ancaman bagi penjajah Jepang. Alis Jabana dianggap menyusun rencana propaganda kemerdekaan. Lalu, perjuangan mereka untuk terus mengembangkan bahasa Indonesia harus terhentikan. Pada akhir Perang Dunia Kedua, ia tetap mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia melalui majalah Pembina Bahasa yang diterbitkan dan dipimpinnya. Dan di tahun 1970, Alis Jabana menjadi Ketua Gerakan Pembina Bahasa Indonesia dan inisiator konvensi pertama Bahasa-Bahasa Asia, The Modernization of the Language in Asia. Sultan Takdir Alis Jabana wafat pada 17 Juli 1994 dan dimakamkan di Bogor, Indonesia. Bagi Bapak Sastra Indonesia ini, bahasa adalah penjelmaan pikiran. Bahasa akan melahirkan gagasan dan peradaban. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus memiliki tatanan yang baik dan memiliki identitas agar dapat mewujudkan peradaban yang baik.